Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Indriani dari kelas 12 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal tidak menunjukkan arah yang stabil. Anggaran pemerintah mengalami defisit, sehingga banyaknya upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Berikut saya akan menjelaskan apa-apa saja upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi defisit tersebut. Yang pertama adalah kebijakan Gunting Syafruddin, yakni kebijakan untuk memperbaiki nilai ekonomi Indonesia pada pasca kemerdekaan. Kebijakan ini adalah pemotongan nilai uang dengan cara memotong semua uang bernilai 2,50 ke atas hingga nilainya hanya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Syafruddin Prawinegara pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar dan dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang 2,50 rupiah pada saat itu hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Yang kedua adalah nasionalisasi Djavase Bank, yakni tujuan dari nasionalisasi ini adalah untuk meningkatkan dan menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan penghematan secara drastis. Nasionalisasi Djavase Bank ini menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Yang ketiga adalah sistem ekonomi gerakan Banteng, di mana merupakan ide dari Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Nasir. Tujuan dari program ekonomi ini yakni memberikan kredit para pengusaha Indonesia, memberikan izin khusus dalam membatasi impor barang-barang tertentu, memberikan motivasi pada para importer nasional, dan menumbuhkan nasionalisme ekonomi dan membina wiraswastawan Indonesia. Keempat, yakni sistem ekonomi Alibaba, di mana tujuannya adalah pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi, dan untuk memajukan pengusaha pribumi. Sayangnya, program ini tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan pengusaha pribumi kurang berpengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Yang kelima, yakni Persetujuan Finansial Ekonomi atau disingkat dengan FINEK. Perjanjian FINEK yang dilakukan antara Belanda dengan Indonesia untuk menyelesaikan masalah finansial ekonomi antara kedua negara tersebut. Rencana perjanjian ini adalah persetujuan FINEK hasil KMB dibubarkan. Yang kedua, hubungan FINEK Indonesia dan Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan FINEK berdasarkan pada undang-undang nasional yang tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. Yang keenam ada gerakan As-Saat, merupakan program ekonomi yang diinisiasi oleh Mr. As-Saat pada tahun 1956. Tujuan dari program As-Saat ini adalah meningkatkan produktivitas pengusaha pribumi dan melindungi mereka dari dominasi ekonomi asing serta keturunan Cina. Yang ketujuh adalah rencana pembangunan 5 tahun, di mana ditujukan untuk mempertinggi tingkat kehidupan rakyat dengan memperbesar produksi dan pendapatan, juga merubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional dengan pembukaan kesempatan usaha di seluruh lapangan ekonomi dan sosial sesuai dengan asas kekeluargaan. Pada tahun 1956 bulan Mei, Biro Perancang Negara yang dipimpin oleh I.R. Juanda berhasil menyusun rencana pembangunan 5 tahun ini. Pada perkembangan RPLT ini tidak dapat dijalankan karena adanya depresi ekonomi di Eropa dan juga Amerika Serikat pada tahun 1958 yang mengakibatkan ekspor turun. Yang kesembilan adalah Korean Boom, merupakan sebuah kondisi di mana meningkatnya ekspor komoditas strategis Indonesia, yakni terutama minyak bumi dan karet. Hal itu membuat neraca perdagangan surplus. Pendapatan negara juga bertambah dari kenaikan pajak perdagangan. Namun, hal itu tidak mengubah keadaan karena melonjaknya konsumsi pemerintah dan swasta yang menguras devisa yang ada.
Itulah upaya-upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada demokrasi liberal. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.